pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azari Disak dalam program Juru Bicara. Pemirsa, UMKM saat ini menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan UMKM mampu menyerap sebanyak 97% tenaga kerja nasional. Badan Pusat Statistik melaporkan pada bulan April 2020 telah terjadi peningkatan penjualan online sebesar 480% dibanding pada bulan Januari tahun 2020. Dalam rangka akselerasi pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika meluncurkan program adopsi teknologi digital 4.0 bagi UMKM. Dan pemirsa, bagaimana sebenarnya kontribusi program ini terhadap pemulihan ekonomi nasional melalui UMKM? Kita akan bahas dalam dialog juru bicara. Dan kali ini kita sudah bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Usman Kanso. Assalamualaikum Pak Dirjen. Waalaikumsalam, Mona, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat juga. Baik, Pak Dirjen, terima kasih telah meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama kami di dialog juru bicara kali ini. Baik, Bapak, kalau saat ini kita mengetahui bahwa masyarakat Indonesia ini sangat antusias berusaha dalam bidang UMKM. Terlebih prosesnya atau transaksinya dapat dilakukan secara online menjadi salah satu kemudahan bagi masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, Pak Dirjen, saat ini Kementerian Kominfo telah meluncurkan program adopsi teknologi digital 4.0 bagi UMKM. Lalu pertanyaannya adalah, Pak Dirjen, sebenarnya apa pertimbangan dari Kementerian Kominfo meluncurkan program ini, Pak? Seberapa pentingnya bagi masyarakat untuk pemulihan ekonomi? Ya, yang pertama tentu saja seperti disampaikan tadi oleh Mona bahwa UMKM ini menyerap 97% lapangan pekerjaan. Ya, dia menyumbang kurang lebih 60%-an ya PDB atau produk domestik bruto. Artinya apa? Potensi ekonominya itu sangat tinggi. Dan kedua, pandemi COVID-19 ini ternyata membawa dalam tanda petik berkah ya. Berkah dalam arti seperti yang disampaikan oleh BPS, terjadi peningkatan penjualan secara online 400% lebih. Ya, pandemi menyebabkan kita harus menghadapi berbagai keterbatasan transaksi secara fisik, dan transaksi online menjadi exit strateginya atau jalan keluar. Yang ketiga, kita melihat fenomena ekonomi digital ya di berbagai negara termasuk Indonesia. Nah, tiga hal tersebut paling tidak atau sekurang-kurangnya itulah yang mendorong kita mengadakan ya Kementerian Komunikasi dan Informatika mengadakan program adopsi teknologi digital untuk UMKM. Kemarin diluncurkan, tepatnya tanggal 13 Mei, diluncurkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Joni G. Plate, begitu. Nah, ada 13 kawasan prioritas yang menjadi sasaran ya program ini. Ya, program adopsi teknologi di era 4.0 atau 4.0 untuk UMKM ini bekerja sama dengan program Digital Entrepreneurship Academy dari Kominfo yang diselenggarakan oleh Badan Litbang dan SDM Kominfo, yang merupakan bagian dari program Digital Talent Scholarship. Ya, dan program adopsi teknologi digital untuk UMKM ini sebetulnya adalah kelanjutan ya dari program UMKM Go Digital pada 2021. Ya, kalau program UMKM Go Digital kita sudah melakukan pelatihan, kemudian pendampingan kepada kurang lebih 20.000 UMKM di tahun lalu, tahun 2021, dan dalam program adopsi teknologi digital 4.0 untuk UMKM ini kita menargetkan 30.000 UMKM pada 2022.
Di 2024 kita berharap ada 70.000 UMKM yang sudah mengikuti program ini. Ya, program ini memang 70.000 itu kecil ya dibandingkan dengan jumlah UMKM, tetapi kita berharap bahwa program ini kan tidak berhenti pada 2024, tentu akan terus berjalan. Bahkan kita berharap kawan-kawan UMKM yang sudah mendapatkan pelatihan, pendampingan ini bisa menularkan keterampilannya, ilmunya, teknik atau strateginya dalam katakanlah memanfaatkan ekonomi digital ini untuk UMKM mereka kepada sesama UMKM. Jadi program ini kita berharap ada sustainability-nya, ya, ada keberlanjutannya, ada keberlangsungannya sampai nanti sebagian besar UMKM kita bahkan mungkin seluruhnya bisa memasuki teknologi digital 4.0. Ya, baik, tentunya menurut yang Pak Dirjen sampaikan tadi, Kementerian Kominfo tentunya telah memiliki target berapa UMKM yang bisa bergabung dalam program tersebut. Nah, sejauh ini Pak, percepatan adopsi teknologi digital UMKM ini, Pak? Iya, jadi program ini akan dilakukan selama 6 bulan secara offline maupun online, kemudian melibatkan 165 fasilitator atau local heroes dan dilaksanakan di 15 lokasi training center yang tersebar seperti saya sampaikan tadi di 13 kawasan prioritas. Ke-13 kawasan prioritas itu mencakup Sumatera Utara, Bangka Belitung, Banten, kemudian Jabodetabek, termasuk Kepulauan Seribu, kemudian Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta ini jadi satu, Jawa Tengah dan DIY, kemudian Jawa Timur, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Nah, untuk mendukung fasilitas pendampingan UMKM, akan disediakan semacam starter kit berupa paket data untuk 30.000 UMKM selama 6 bulan dan dilengkapi dengan aplikasi agregator System Point of Sales atau POS dan Learning Management System. Nah, kita berharap melalui program adopsi teknologi UMKM 4.0 ini diharapkan dapat terjadi peningkatan level atau scaling up UMKM dari sisi adopsi teknologi digital agar kemampuan mereka meningkat seperti dengan menggabungkan AI untuk marketing hingga data analytics dalam rangka kelola produk yang ada. Jadi ada tingkatan-tingkatan sebetulnya ya dalam program ini. Yang pertama biasanya kita sebut beginners. Nah, ini mereka yang biasanya menjual barang atau produknya atau jasanya itu melalui media sosial yang tersedia, Facebook, Twitter, kemudian Instagram. Nah, nanti ada level berikutnya. Dia sudah menggunakan e-commerce untuk berjualan, katakanlah seperti itu. Dan tingkat berikutnya lagi, mereka sudah tadi yang saya sampaikan menggunakan artificial intelligence misalnya, menggunakan marketing data analytics gitu ya, dan seterusnya sampai mereka bisa menjadi adopter, bahkan mereka bisa menjadi semacam pelopor juga untuk UMKM lainnya. Jadi ada tingkatan-tingkatan yang akan kita buat mereka begitu. Kira-kira seperti itu, Mona. Ya, baik, berarti dari Kominfo sendiri telah mempersiapkan berbagai fasilitas untuk mempermudah masyarakat dalam hal ini UMKM untuk menyukseskan percepatan adopsi teknologi digital bagi UMKM ini. Pak besar kontribusi UMKM pada pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 ini. Namun kita akan jeda pariwara dulu, Pak. Pemirsa tetap di Juru Bicara.